sudah masuk pertanyaan di kolom chat. Yang lain boleh menambahkan pertanyaannya ya. Kepada Kanana, Assalamualaikum dari Ibu Susanti. Pertanyaannya adalah, apakah saraf kejepit ini terkait komplikasi sepertinya ya? Apakah saraf kejepit ini bisa berpengaruh ke hal lain, misalnya ke asam lambung, kemudian mungkin ke jantung? Kalau tadi dijelaskan the mother of the disease ya, diabetes tadi yang dijelaskan. Nah, sekarang apakah saraf kejepit itu bisa juga mengakibatkan masalah kesehatan di organ yang lain? Silakan, Kanana, boleh langsung dijawab. Saya jawab ya. Jadi kalau yang namanya saraf kejepit itu nyeri di lumbalnya, lumbal 5 sama lumbal 4 di tulang ekor. Nah, jadi itu nyerinya luar biasa. Tapi karena kita merasakan nyeri, otomatis kita stres. Asam lambung otomatis naik, gastrinitis. Itu udah one paket, udah manusiawi gitu. Kalau udah sakit, jangankan mesti saraf kejepit. Kalau kita udah sakit kepala, pusingnya minta ampun, kira-kira sakit perut enggak? Kira-kira ada minat makan enggak? Jadi itu udah kontak. Jadi sel itu, nah di dalam sel itu berbicara, makanya ucapan adalah doa, harus paham. Jadi sel tersebut di dalam tubuh itu namanya kemokin. Kemokin itu interaksi antar sel. Jadi sel itu bisa berkomunikasi. Jadi kalau pikiran kita rusak, kita pusing, stres, sakit sekali ya. Jadi saya tuh nggak tahan. Itu otomatis dia akan berbicara, sel kamu sakit. Jadi otomatis yang di dalam tubuh itu, yang utamanya apa? Pengaruhnya ke asam lambung. Jadi itu otomatis, saya dulu nggak percaya, kok sel bisa berbicara ya? Nah, kalau udah belajar ilmu sel, makanya saya baru paham, ucapan itu adalah doa. Itulah, jadi kalau kita mendeskripsikan diri kita sakit, otomatis kita beneran sakit. Contoh nih saya kasih, puasa, kita itu mah parah. Tapi kenapa puasa bisa dilewatin? Kenapa pada saat hari biasa nggak bisa, mas saya kumat, kalau telat saya nggak bisa. Karena psikologi, mindset, pesanannya seperti apa? Pesanannya aku puasa, ya sudah, nggak dipikirin dia sakit mah, karena besok harus puasa Ramadan, ngejar berkah dari Allah. Jadi balik lagi dari tubuh ke tubuh dan pikiran. Jadi mindset kita rubahlah. Ketika bisa kita membuat itu satu penyakit, itu adalah sakitnya saraf kejepit, apa yang harus kita lakukan? Ya udah, bukan berarti, aduh, tapi nggak bisa bohong, pasti kepikiran. Akhirnya kebawa kepikiran, asam lambung naik. Yang parahnya bukan si sakit saraf kejepitnya, asam lambung yang memperburuk kehidupannya. Karena Allah juga bilang, Rasulullah juga ada hadisnya, penyakit itu dimulai dari hati. Kalau sudah kepikiran sakit hati terus mikirin sakitnya pun makin parah. Karena ucapan doa. Kita nggak ngucap di mulut, tapi di hati berbicara terus. Jadi di dalam sel itu, fungsi hati itu, wah kolbunya itu, kalau kita belajar sel saraf, itu lebih, nggak tahu lagi, melebihi di Quran itu semua ada. Saya aja kalau udah belajar sel itu, banyakkan nangisnya. Karena apa? Saya sadarnya udah tua ketika saya melakukan itu. Jadi seperti itu jawabannya dari saya ya. Baik, terima kasih Kak Nana. Artinya bukan cuma masalah fisik ya, kembali ke terutama masalah psikologis ya. Jadi jiwa kita nih dibersihkan dulu, hatinya dimurnikan dulu gitu ya. Tadi Kak Nana juga menjelaskan tentang penekanan pada penyakitnya tuh yang degeneratif gitu ya, tidak pada penyakit yang infeksi.